Indonesia dalam 10 jenis peta dunia. Informasi mengenai sebuah negara kini dapat kita akses secara mudah melalui beberapa bentuk informasi yang disampaikan di internet, termasuk dalam sebuah peta dunia yang bukan hanya saja mengetahui letak sebuah negara dalam peta bumi, namun juga beragam informasi yang menjadi ciri khas negara tersebut. Peta membantu kita untuk mempelajari lebih jauh mengenai suatu negara, bahkan dunia. Serta peta dapat menjadi sumber informasi penting dalam mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Seperti halnya tingkat emisi karbon dioksida di setiap negara, hingga pengaruh global warming di dunia bisa dianalisis melalui metode peta. Indonesia pun mendapatkan beberapa penilaian tentang gaya hidup, intelektualitas manusianya, maupun hal lainnya seperti ditunjukkan peta-peta berikut. Indonesia dan rata-rata IQ-nya secara nasional. Ini adalah peta pertama yang menunjukkan rata-rata skor IQ nasional. Skor yang diperoleh dari tes standar untuk menilai kecerdasan. Juri masih tidak percaya mengapa skor IQ bervariasi begitu banyak di seluruh dunia dengan teori-teori mulai dari faktor lingkungan hingga pengaruh genetik. Dan tahukah Anda negara mana paling cerdas di dunia? Jawabannya dimiliki oleh Singapura, memiliki tingkat rata-rata IQ tertinggi di dunia dengan skor 108. Disusul oleh Korea Selatan, Jepang, dan Italia. Lalu di manakah Indonesia? Indonesia hanya memperoleh skor rata-rata IQ 87 yang sejajar dengan Brasil dan di atas satu skor di atas Filipina. Serasa sangat berjauhan dengan Singapura. Indonesia dan penghasil beras. Tahukah Anda bahwa Indonesia tercatat sebagai penghasil beras terbesar ketiga di dunia berdasarkan peta tersebut setelah Cina dan India? Tapi kenapa kita masih impor beras? Indonesia dan masalah waktu memulai berbisnis. Peta ini menunjukkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh para pebisnis dan entrepreneur di setiap negara. Australia, Amerika adalah negara dengan kemudahan berbisnis tertinggi, hanya memerlukan waktu hingga kurang dari 10 hari. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia rata-rata memerlukan waktu 60 hari dalam mengurus surat-surat dan banyak lainnya untuk memulai bisnis. Berada pada posisi yang memprihatinkan saat sebuah negara memerlukan banyak entrepreneur. Filipina berada sedikit di atas Indonesia, serta berada negara kita di bawah negara bernama Gabon. Indonesia dan jumlah populasinya di dunia. Dalam peta ini ditunjukkan secara jelas mana saja negara paling besar populasinya. Asia menjadi nomor 1, terutama di 3 negara yakni Cina, India, dan tentu saja Indonesia. Bangga atau prihatin? Mungkin tergantung bagaimana kita menyikapi dan membuat negara ini lebih makmur. Indonesia dan sikap terhadap orang asing. Indonesia memperoleh berwarna pink pucat yang berarti menjadi salah satu negara yang kurang respek terhadap orang asing. Hal ini mungkin dikarenakan kita mayoritas negara ketimuran dan tidak mengusung sikap kebebasan yang terlalu ke barat-baratan. Akan tetapi,
kita terhadap dunia sangat welcome dan sangat ramah. Itulah yang diucapkan oleh kebanyakan turis yang melancong di Indonesia. Indonesia dan kebebasan pers. Kebebasan pers adalah isu hangat di seluruh dunia, terlebih sekitar tahun 2000-an. Saat ini, Indonesia masih berada di posisi difficult situation, yang berarti kebebasan pers di Indonesia masih dalam koridor sulit dan tidak terlalu bebas. Indonesia dan vegetasinya di bumi. Jumlah vegetasi dunia sangat beragam di setiap negaranya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan vegetasi terbanyak setelah Brazil. Indonesia dan konsumsi kopi per kapita. Tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi negara yang termasuk sedikit dalam mengkonsumsi kopi? Padahal Indonesia adalah penghasil kopi terbesar setelah Brasil. Indonesia dan masalah kelaparan. Masalah kelaparan dunia memang jadi isu hangat setiap tahunnya, terlebih belakangan ini. Bahkan negara agraris dan dikata orang subur makmur, Indonesia mendapatkan skor kelaparan dalam kategori serius. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin karena banyak faktor, salah satunya populasi yang banyak, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Kita berharap semoga Indonesia ke depan menjadi negara yang jauh lebih maju, lebih makmur, sejahtera, dan yang pasti jauh dari korupsi. Karena korupsi telah membawa negara kita pada kehancuran. Indonesia dan penggunaan situs internet. Indonesia adalah negara yang termasuk rajin dalam berselancar di dunia maya, baik sekedar untuk chatting maupun mencari dan mengumpulkan informasi. Dan Google menjadi situs atau laman yang paling sering digunakan oleh bangsa Indonesia, mengalahkan Facebook yang kini mulai ditinggalkan oleh beberapa orang. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.